potong. Oke, selamat siang Pak Yan. Oke, bagaimana kabar Pak hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Oke, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini, pertama yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Yen untuk hari ini saya lakukan wawancara. Jadi kami ada tugas, kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak dari saya calon guru penggerak dari Kabupaten Lembata angkatan 10. Jadi kami ditugaskan pada modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi pertemuan wawancara pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pengalaman Pak Yen sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilematika. Jadi selama menjadi pemimpin tentunya Pak Yen pernah dihadapkan pada beberapa hal. Misalnya ada dua hal atau dua kepentingan yang mungkin sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu. Pada kesempatan ini bisa Pak Yen sharingkan pengalaman tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan juga bagaimana Pak Yen dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan orang. Baik, terima kasih Sisko sebagai calon guru penggerak. Dalam pengalaman saya sebagai pemimpin di sekolah, ketika mengalami dilematika itu saya contohkan satu hal ini. Ketika Dewan Guru memutuskan untuk menaikkan iuran untuk partisipasi dari orang tua, dan hal ini tentu berpengaruh pada kurangnya pembayaran sekolah. Jadi itu satu problem di mana sebagai pimpinan tentu pasti akan memberikan satu keputusan. Jadi ketika mengalami dua masalah ini yang dipandang baik, di satu sisi bahwa ada kenaikan untuk antisipasi dari orang tua siswa, dan juga di satu sisi bahwa akan mengurangi anggaran dari sekolah untuk pembiayaan kegiatan operasional di sekolah. Langkah yang diambil di sini itu yang pertama itu mengumpulkan informasi, konsultasi dengan berbagai pihak, dengan komite atau orang tua wali. Kemudian kita bisa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan itu. Pengalaman yang saya alami. Oke, jadi luar biasa. Memang kita sebagai pemimpin pernah mengalami beberapa kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Yen, di mana dihadapkan dengan dua masalah yang tentunya sama-sama baik, namun saling bertentangan pada saat itu. Oke, terima kasih. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi
dua hal itu sebagai pimpinan saya mengambil keputusannya dengan beberapa langkah. Yang pertama itu sebagai mengidentifikasi masalah itu, mengidentifikasi masalah, kita bisa menentukan masalah etika yang dihadapi, lalu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, misalnya guru, komite, dan juga orang tua. Lalu kita mengumpulkan informasi-informasi itu, kita mendapatkan fakta yang relevan, yang kemudian bisa mempertimbangkan sumber informasi yang kita peroleh. Dan selain itu ada konsultasi dengan berbagai pihak, kita minta pikiran atau pendapat dari berbagai macam pihak. Oke, Pak Yan. Jadi beberapa hal ya. Mungkin yang paling pertama itu kita mengidentifikasi masalah, kemudian melibatkan sekian banyak pihak-pihak, kemudian mengumpulkan berbagai informasi untuk mendapatkan fakta-fakta yang relevan. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dan hal-hal yang efektif ketika mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika ini, tentu yang paling pertama itu melakukan konsultasi atau sudah pendapat dengan kepentingan dulu. Dari situ kemudian dipertimbangkan kembali, lalu selanjutnya bisa mengambil keputusan. Oke, Pak. Jadi hal-hal yang efektif ya dalam pengambilan keputusan itu yang paling pertama melakukan konsultasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sejawat, sehingga di situ kita bisa mengambil langkah pengambilan keputusan secara bersama. Oke. Kemudian pasti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan ya. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Yan hadapi itu seperti apa? Tantangan dalam menghadapi dilema etika ini, itu yang paling pertama itu adalah konflik nilai dan juga prinsip. Kemudian yang kedua itu adanya ketidakpastian dan kurangnya informasi. Atau ini bisa menjadi kesulitan ketika kita mengambil keputusan. Lalu yang terakhir itu adanya tekanan-tekanan dari luar. Jadi itu menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan. Oke, jadi ada tantangan-tantangan pada saat kita mengambil keputusan. Jadi seperti yang Pak Yan sampaikan tadi, itu ada konflik nilai dan juga prinsip, kemudian adanya ketidakpastian, kemudian kurangnya informasi, dan juga adanya tekanan-tekanan dari luar. Selain itu, di tubuh kita sebagai sebuah komunitas, ada rekan sejawat kita itu memang tidak sependapat dengan keputusan kita. Untuk itu kita pasti mengambil langkah-langkah yang bijak untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti teman atau rekan sejawat kita itu tidak sependapat atau tidak sepikir dengan apa yang kita putuskan. Oke, Pak Yan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau langsung menyelesaikan kasus di tempat itu dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan? Dalam penyelesaian kasus seperti itu,
tentu kita tidak langsung menyelesaikan di tempat itu, tentu butuh proses dulu. Sehingga mungkin akan dijadwalkan nanti suatu saat kita bertemu bersama dengan rekan-rekan guru atau pihak yang terkait. Oke, jadi ketika dihadapkan dengan masalah, kita pasti membutuhkan sebuah proses, ya, sebuah proses. Dikaitkan dengan juga jadwal-jadwal yang kita tetapkan secara bersama-sama. Mungkin kita bangun komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat, melihat kembali kasus-kasus yang terjadi. Di situ mungkin memang kasus itu kalau memang sangat mendesak sekali, maka kita bisa selesaikan di hari itu. Tetapi kalau memang kasus itu membutuhkan waktu yang lama, maka kita pasti akan melakukan atau membuat penjadwalan untuk bisa menyelesaikan masalah. Tergantung dari situ apa pokok permasalahan, ya, dari kasus itu. Oke, Pak Yen, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Dalam membantu saya sebagai pimpinan ketika mengalami dilematika itu yang pertama, karena di dalam lembaga pendidikan maka tentu dari rekan-rekan guru. Lalu yang kedua dari pihak komite sekolah dan juga dari orang tua wali. Oke, jadi itu kalau kita lihat dari keterlibatan orang yang membantu dalam pengambilan keputusan, maka sebagai seorang pemimpin pasti kita tahu bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti ada rekan sejawat. Di situ kita pasti akan membangun komunikasi kepada rekan sejawat, kemudian dari pihak komite, bila perlu dengan pemerintah dan juga orang tua wali murid. Jadi kita itu saja, itu adalah bagian dari warga sekolah membantu kita untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke Pak Yen, dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika sebagai seorang pemimpin? Pelajaran yang dapat saya petik sebagai seorang pemimpin ketika mengalami dilema etika yang sesuai dengan pengalaman tadi itu, maka sebagai seorang pemimpin yang pertama saya harus bijaksana. Lalu yang kedua harus memperhatikan nilai-nilai dasar yang dimana tidak merugikan satu pihak. Jadi di sini boleh dibilang kita mengangkat soal nilai keadilan dan juga kebenaran. Oke Pak Yen, jadi pembelajaran yang Pak Yen petik dari hasil diskusi kita pada hari ini, yang paling pertama itu bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian memperhatikan nilai-nilai dasar yang mana tidak merugikan satu pihak. Kemudian di situ ada nilai kebenaran dan nilai keadilan. Ya, luar biasa Pak Yen. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu, dan mohon maaf jika selama proses wawancara ini ada hal-hal yang menyinggung perasaan. Pada tempat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kedepannya kita dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sip, asik.